Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Gerbong tersebut segera memasuki area yang ditentukan dan tidak muncul lagi. Hal ini membuat orang penasaran, apakah benar Luminous Master ada di sana? Sayangnya, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Tak satu pun dari Gunung Perunggu Abadi yang membocorkan apapun kepada orang banyak. Tentu saja, mereka juga tidak diwajibkan melakukannya. Mereka tidak perlu menjelaskan kepada siapapun mengapa mereka menutup suatu area, tidak ada seorang pun yang berani memikirkannya. Luminous Master dan sistemnya telah mencapai level yang cukup tinggi untuk menjadi mendominasi. Rekan Daois, silakan tinggalkan benua ini atau hadapi konsekuensinya. Beberapa saat kemudian, seorang ahli dari Immortal Bronze Mountain akhirnya mengumumkan. Tinggalkan benua. Banyak yang mengejutkan. Mengapa kita harus melakukannya? Atas dasar apa mereka menyuruh kami pergi? Seorang pria menjadi tidak bahagia. Karena mereka berada di bawah panji Luminous Master dan anggota Immortal Bronze, itu sudah cukup. Temannya langsung berbisik. Orang yang tidak bahagia dan kelompoknya tidak punya pilihan selain menelan kemarahan ini. Ya, hanya gengsi Luminous Master saja yang menuntut kerjasama dan ketundukan. Mengapa Luminous Master melakukan ini? Ini bukan gayanya. Para Everstandings yang kuat mulai bertanya-tanya setelah mendengar pengumuman itu. Rekan Daois, silakan pergi. Perunggu Abadi sedang menjalankan bisnis resmi. Stempel resmi dipasang di penghalang tidak lama setelah pengumuman. Para pemburu harta karun tidak punya pilihan selain pergi, akibatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya. Beberapa leluhur juga pergi atas kemauannya sendiri, meski dengan enggan. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi karena Luminous Master bukanlah orang yang sombong. Berderit. Kelompok lain datang dari atas, hanya terdiri dari beberapa ratus anggota di kereta besar yang ditarik oleh 8 naga dengan garis keturunan yang mengesankan. Awan melayang di atas sementara jalan besar terbentang di bawah roda. Sebuah jembatan ilahi perlahan-lahan terbentuk di jalur kereta. Itu terbuat dari kayu heavy star yang paling berharga. Hukum drakonik berlaku di keempat arah bersamaan dengan kekacauan primordial. Di belakang kereta ada burung mitos, harimau putih, kura-kura hitam, semuanya setan yang kuat. Zelong sebenarnya ada di sini. Tidak ada jiwa satu pun yang bisa tetap tenang melihat pemandangan ini. Beberapa waktu lalu, beberapa leluhur yang bangga memilih untuk tinggal di benua itu, percaya diri dengan kekuatan mereka. Mereka segera pergi setelah melihat grup ini. Sesuatu yang mengejutkan sedang terungkap di sini, mungkin artefak terhebat. Salah satu leluhur tersentak. Jadi itu Zelong. Reputasi Zelong tidak kalah dengan Luminous Master. Ini adalah puncak lain yang menjulang di atas segalanya di silsilah abadi. Mengapa? Dia adalah seorang Fardao abadi. Makhluk yang mampu menantang nenek moyang. Faktanya, selama bertahun-tahun, banyak nenek moyang yang masih menghasilkan senior. Dia menjadi pelindung Dao Luminous Master sejak dini. Hal ini sebenarnya mendorong popularitas Luminous Master. Bagaimanapun juga, seseorang yang dipandang tinggi oleh Zelong pastilah orang yang spesial. Benar saja, waktu membuktikan hal ini sejak Luminous Master menjadi jenius paling berbakat di silsilah abadi, lalu menjadi nenek-nenek moyang. Orchid Sage tidak seberuntung itu memiliki pelindung Dao yang mumpuni. Banyak yang menganggap Luminous Master memiliki kubu pendukung terkuat dari 3 nenek moyang saat ini. Fardao abadi yang masih hidup, sangat kuat. Para Everlast menyaksikan kereta itu perlahan memasuki benua dengan penuh hormat. Bukankah Jiang Abadi masih ada? Seorang junior berkata dengan lembut. Di zaman sekarang, setiap kali orang berdiskusi tentang Everabats, nama pertama yang biasanya muncul adalah Jiang Abadi. Dia adalah bagian dari 10 cahaya dan telah mengalahkan nenek moyang tingkat banyak sebelumnya, True Evire. Ketenaran Jiang yang abadi mirip dengan bintang paling terang di atas yang mencapai langit malam. Jiang Abadi sudah lama tidak muncul, bahkan Balai Panjang Umur pun tidak tahu apakah dia masih ada. Saya pernah mendengar desas-desas tentang dia meninggal setelah upaya termometer terakhirnya. Kata yang abadi dengan sungguh-sungguh. Jiang Abadi juga merupakan Fardao abadi seperti Zelong. Yang terakhir memiliki senioritas yang lebih tinggi tetapi yang pertama lebih unggul dalam hal bakat.
Sayangnya, sebagian besar percaya bahwa Jiang abadi sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi, pada generasi sekarang ini, Zelong diperlakukan seperti nenek moyang, bahkan lebih baik. Itu sebabnya para penggarap yang tidak senang memilih untuk pergi, menyadari bahwa Gunung Perunggu Abadi tidak main-main kali ini. Tidak masalah apakah Luminous Master ada di sini atau tidak. Hanya Zelong saja sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang. Terlebih lagi, kehadirannya menunjukkan situasi gawatnya. Memprovokasi Gunung Perunggu Abadi pada momen penting ini adalah tindakan bunuh diri. Tidak ada yang tahu kenapa Zelong ada di sini. Apakah ada sesuatu yang layak untuk dia lakukan di sini? Semua mata terletak di benua itu, menantikan perkembangan selanjutnya. Gemuruh. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang keras. Ruang angkasa hampir hancur. Semua orang tahu bahwa monster besar sedang bergerak ke sana. Benar saja, beberapa saat kemudian, makhluk besar tersebut mulai terlihat. Setiap langkah mereka mencakup 100.000 mil karena ukurannya yang besar. Mereka tampak seperti berjalan lambat namun kecepatan mereka cukup mengesankan. Monster-monster ini tampak seperti gajah raksasa. Namun, hidung mereka tidak panjang. Lapisan baju besi tebal menutupi bahu mereka. Jadi seberapa besar ukurannya? Jika mereka berdiri di lautan, airnya hanya setinggi lutut. Vigors. Para penonton menarik napas dalam-dalam sambil mengamati binatang-binatang itu. Vigor adalah binatang purba langka dengan kekuatan luar biasa, mampu mengangkat langit dan bumi. Mungkin hanya Zelong yang memiliki makhluk-makhluk ini di masa kini. Kerumunan saling bertukar pandang. Mereka tampaknya memiliki gagasan yang cukup bagus tentang apa yang ingin dilakukan oleh Perunggu Abadi dan mengapa Zelong ada di sini secara langsung. Begitu mereka sudah cukup dekat dengan benua itu, mereka berhenti dan berbalik. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Leluhur dari Perunggu Abadi terlihat di atas bahu lapis baja mereka. Nenek moyang ini semua memegang rantai panjang dan tebal sambil berdiri di atas kekuatan. Itu terbuat dari puluhan mata rantai merah. Setiap mata rantai sangat lebar sampai puluhan orang dapat membungkusnya sambil bergandengan tangan. Jadi, ketika nenek moyang perkasa ini mengendalikan mereka, orang lain juga bisa merasakan beban luar biasa mereka. Ini mirip dengan memegang barisan pegunungan. Itu terbuat dari logam suci yang berharga, sangat kuat. Ujung depan rantai besi itu memiliki jangkar sebesar puncaknya. Mereka bisa dengan mudah menembus apapun. Awal, salah satu dari mereka berteriak, "Memperbaiki." Sisanya mengambil tindakan pada saat yang sama, langsung melemparkan jangkar ke depan. Dentingannya menggema memekakkan telinga karena ukurannya yang besar. Ini benar-benar pemandangan luar biasa dengan kubah langit yang ditembus. Sesuatu yang mirip dengan tirai besi menutupi segala sesuatu di atas, membuat orang lain terengah-engah. Jangkarnya menabrak benua, gunung, lembah, dan danau seketika ditembus dan dihancurkan. Lumpur dan puing-puing beterbangan saat benua tersebut mengalami kerusakan parah. Gunung Perunggu Abadi sangat kuat. Para penonton bergidik. Jangkar ini mungkin tidak cukup kuat untuk menghancurkan suatu sistem secara langsung, tetapi masih dapat menghancurkan seluruh sekte dalam sekejap mata. Ini adalah sistem teratas saat ini, mungkin di antara 3 sistem teratas. Salah satu leluhur berkata dengan serius. Gunung Perunggu Abadi sungguh istimewa. Itu dianggap sebagai sistem dan rumah dari perlombaan Perunggu Abadi. Namun, sistem ini sebenarnya bukanlah sebuah sistem dalam pengertian tradisional. Benua besarnya mungkin tidak memiliki sumber dao, sehingga menjadi masalah dalam melihatnya sebagai suatu sistem. Para perunggu sendiri tidak menganggap tanah mereka sebagai suatu sistem. Pada akhirnya, sistem atau tidak, ia menjadi sangat kuat karena memiliki nenek moyang yang brilian. Pada titik ini, semua orang dapat melihat bahwa Gunung Perunggu Abadi pasti memiliki benua ini untuk mengirim seseorang seperti Zelong ke sini. Setelah dibak mereda, penonton bisa melihat kekacauan di benua yang disebabkan oleh jangkar dan rantai. Beberapa telah mencapai bagian terdalam dari daratan. Nenek moyang terkuat berhasil menembus ke sisi lain untuk mendapatkan cengkeraman yang lebih baik. Sayang sekali. Banyak yang menghela nafas kecewa. Benua ini memiliki bahan budidaya yang kaya dan tambang yang besar. Sebagian besar sudah hilang sekarang. Memperbaiki. Rantai besinya semakin erat, sisi lainnya kemudian ditempelkan pada bahu para Vigor. Apa yang mereka lakukan? Beberapa orang menyaksikan dan berspekulasi.
Tentu saja sebagian besar sudah mengetahuinya. Saya tidak percaya. Seorang pakar berkata, mereka ingin menyeret benua ini kembali. Apakah ini bisa dilakukan? Biasanya hanya nenek moyang yang melakukan ini. Idiot, apakah Luminous Master bukan nenek moyang? Seniornya menyorotinya. Gunung Perunggu Abadi memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti ini. Apakah dia ingin membuat sistemnya sendiri? Pertanyaan ini muncul berikutnya. Ingat, nenek moyang ketiga saat ini belum membuat sistemnya sendiri. Dalam sejarah, tidak semua nenek moyang melakukan hal tersebut. Beberapa menunggu hingga saat atau tingkat kekuatan yang tepat sebelum melakukan hal tersebut karena memerlukan upaya yang besar. Itu hanya masalah waktu saja. Salah satu leluhur mengangguk. Sebagian besar setuju dengan hal ini karena Luminous Master sudah cukup lama berada di level ini untuk mulai menginstalnya. Tentu saja, jika Luminous Master membuat sistemnya sendiri, itu berarti dia tidak lagi menjadi bagian dari Gunung Perunggu Abadi di masa depan. Misalnya, Orchid Sage berada dalam situasi yang sama. Meskipun dia telah meninggalkan Stronggrass, orang lain masih menganggapnya sebagai murid sistemnya. Satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah dengan membuatnya sendiri. Saya pikir Luminous Master akan menunggu hingga mencapai tingkat keabadian sebelum melakukan ini. Ini lebih awal dari yang diharapkan, kata seorang leluhur dengan tenang. Yah, mungkin dia sudah berada di tingkat keabadian. Kami hanya tidak mengetahuinya, kata orang lain. Sebagai nenek moyang tingkat leluhur, Luminous Master sudah memenuhi syarat untuk membuat sistemnya sendiri. Namun, hal itu akan dibatasi pada tingkat pemerintahan yang sama. Selama dia masih hidup, sistem itu juga akan tumbuh bersamanya. Begitu dia mencapai tingkat keabadian, sistemnya juga akan memiliki peluang untuk meningkat. Akankah Skypass membiarkan mereka lewat? Seseorang melirik kembali ke silsilah abadi. Untuk menarik benua ini kembali ke dunianya diperlukan perjalanan melalui Skypass. Dulu bukan masalah, tapi sekarang cerita lain. Tai Yingxi sendiri tidak dapat mengambil keputusan tentang hal ini. Yang abadi berpikir, semua orang setuju dengannya. Biasanya, Skypass tidak keberatan memberikan wajah pada Luminous Master jika dia ingin membuat sistem. Masalahnya adalah benua ini berasal dari hamparan yang tidak dapat diseberangi. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Awal, salah satu leluhur dari Perunggu Abadi meraung setelah jangkarnya terpasang dengan kuat. Gemuruh, rantainya direntangkan hingga batasnya, hampir putus. Ledakan. Para kekuatan mengambil satu langkah ke depan dan menghancurkan ruang di bawah. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menarik benua itu. Seluruh daratan berguncang dan berguncang sedikit tetapi pada akhirnya tetap tidak bergerak sedikit pun. Ini sangat berat. Penonton menarik napas dalam-dalam setelah melihat kekuatan gagal menariknya ke depan. Sinar turun dari atas. Semakin banyak leluhur dari Perunggu Abadi yang memutuskan untuk ikut serta. Aura agung mereka cukup untuk menekan 9 langit, menunjukkan kekuatan mereka. Mereka memegang rantai tebal itu setelah tiba. Nenek moyang ini mempersiapkan diri untuk membantu para kekuatan, memegang rantai dengan erat. Ini tampak seperti permainan tarik-menarik bagi penonton. Aura mereka secara alami membuat takut semua orang. Gunung Perunggu Abadi memang menakjubkan. Sangat sedikit sistem di silsilah abadi yang dapat menghasilkan tingkat kekuatan seperti ini. Pergi. Salah satu dari mereka berteriak untuk memulai upaya lain. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Orang-orang tua melepaskan vitalitasnya dalam bentuk pancaran sinar ke langit. Pada saat yang sama, para figur meraung dan mulai menggerakkan kuku mereka dengan kekuatan penuh, bekerja bersama para leluhur. Seluruh benua berguncang lagi dan masih tidak bergerak sedikit pun, memenuhi ekspektasi semua orang. Mengaktifkan. Nenek moyang mengaum dan menggunakan seluruh kekuatan mereka, begitu pula dengan semangatnya. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Rantai besi itu ditarik hingga batasnya oleh kekuatan tidak masuk akal yang diberikan oleh penariknya. Beberapa mulai berubah bentuk juga. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Tidak mungkin. Para penonton tidak percaya. Nenek moyang ini bisa memetik bintang dari atas. Memindahkan gunung dan lautan bukanlah masalah bagi mereka. Benua yang berat masih memiliki langit-langit. Begitu banyak leluhur yang bekerja dengan kekuatan seharusnya tidak memiliki masalah dalam menarik daratan biasa kembali ke silsilah abadi. Hal ini tidak terjadi di sini.
Ini tidak masuk akal. Yang lain berkomentar, ini bukan benua biasa, lebih seperti surga tertinggi atau tanah suci, itulah mengapa benua ini sangat berat. Salah satu leluhur segera menyadarinya. Orang-orang besar dalam perselisihan saling bertukar pandang dan sepakat. Bagaimanapun, mereka menyaksikan peristiwa ini secara langsung. Benua biasa pasti sudah lebih baik saat ini. Sayangnya, yang satu ini sudah menunjukkan bobotnya yang tak terukur. Mungkin ini tidak ada pada berat benua, melainkan jenis kekuatan, segel, mungkin. Itu sebabnya dia tidak bergerak. Mata seseorang yang abadi bersinar ketika dia mencoba menggunakan niat sucinya untuk menjelajahi tempat itu. Ada alasan mengapa Luminous Master memilih benua ini, itu pasti berharga dalam beberapa hal. Semua orang mengetahui hal ini. Luminous Master punya banyak pilihan untuk dipilih di ruang angkasa yang luas, bintang atau tanah terlantar. Namun, dia memilih yang ini. Dari Uncrosable Expanse, masyarakat belum menyadari potensinya. Lanjutkan. Nenek moyang tidak menyerah. Ledakan. Cahaya merah menyinari seluruh reruntuhan langit. Kekuatannya juga memancarkan cahaya berdarah yang sama. Baik nenek moyang maupun para figur telah menggunakan kekuatan hidup mereka, memanfaatkan potensi mereka yang sebenarnya. Pembakaran vitalitas ini tentu saja mengejutkan para penonton. Benua terapung berguncang lagi. Itu masih sia-sia seperti biasanya. Memperbaiki. Suara dentingannya tidak sekeras sebelumnya. Tautan individu sudah mulai berubah bentuk. Rantai itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sementara itu, struktur benua juga mengalami kesulitan. Ceritakan muncul saat gunung runtuh. Salah satu sudutnya bahkan terputus sepenuhnya dari daratan. Beberapa jangkar kehilangan cengkeramannya dan melompat mundur leluhur dan kekuatan. Ledakan. Kekacauan pun terjadi. Beberapa binatang kehilangan stabilitas dan mulai berkembang ke depan sementara nenek moyang yang ketakutan melayang ke udara untuk menghindar. Butuh waktu lama sebelum mereka kembali ke posisi semula sambil memotong angka yang tertidur. Benua itu sekarang berantakan diandingkan sebelumnya, tetapi tetap tidak bergerak. Nenek moyang tidak tahu harus berbuat apa dan tidak punya pilihan selain menyerah pada metode ini. Reruntuhan langit menjadi sunyi lagi karena Gunung Perunggu Abadi tidak memiliki langkah selanjutnya. Zelong dan Luminous Master tidak muncul meskipun mengalami kegagalan ini. Diameternya seperti batu yang jatuh ke laut sejak mereka menginjakkan kaki di benua itu. Kavaleri masih tidak pergi dan tidak mengizinkan orang lain masuk, tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan oleh nenek moyang dan Zelong. Ada kedalaman yang sangat besar di benua ini. Salah satu leluhur akhirnya berkomentar setelah mengamati keheningan yang mematikan, Zelong dan Luminous Master masih melakukan penelitian. Saya pikir ada sesuatu yang menakjubkan di sana. Saya pikir Anda benar, dia mungkin tidak hanya mencoba membuat sistem dengan itu. Kata yang abadi, itu bisa berupa harta karun yang besar atau dao yang luar biasa di dalamnya, banyak orang yang tidak mengetahui detailnya. Meskipun demikian, ia harus berada pada tingkat keabadian untuk menarik eksistensi terbaik ini. Kesadaran ini membuat orang-orang sukses dan banyak sistem menjadi transmisi dengan keserakahan. Suatu hal yang dapat menarik perhatian keduanya adalah hal yang gila, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan untuk menemukan hal yang tersembunyi di dalam benua itu. Masalahnya adalah, Immortal Bronze masih tidak membiarkan siapapun masuk. Mungkin ada baiknya kita melihatnya. Salah satu leluhurnya. Meskipun Luminous Master dan Zelong bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, keberadaan item tingkat keabadian terlalu berlebihan. Beberapa orang mungkin bersedia mengambil risiko. Benar saja, yang abadi yang perkasa mengambil tindakan. Melawan perunggu abadi secara langsung tidaklah bijaksana jadi dia memilih untuk menggunakan seni yang menantang surga untuk menuntut ke sana. Sistem cerdas lainnya memanfaatkan rahasia Dao, memungkinkan mereka mengintai benua dari jarak jauh. Meskipun beberapa ahli top telah berhasil mencatat ke dalam, tidak ada yang menemukan apapun. Bagaimanapun, segelnya cukup kuat dan karena kehadiran Zelong, para ahli ini tidak berani mendekat. Kedamaian terjadi selama beberapa saat pada siang hari, namun hal itu tidak berlangsung lama. Ledakan. Denyut nadi dari kedalaman reruntuhan langit mengalir ke langit, cukup terang untuk memaksa semua orang menutup mata. Itu mengubah malam menjadi siang hari dan menarik perhatian semua orang. Apa itu di sana? Masa menatap ke arah ledakan. Kolam. Kenaikan kan.
Banyak yang mengejutkan. Dunia tidak memiliki kedamaian baru-baru ini dengan hal-hal aneh yang melayang keluar dari hamparan tak dapat diseberangi sementara reruntuhan langit terus mengalami fenomena aneh. Suasana keresahan merasuki silsilah abadi. Telapak emas dari Ascension Pond dan sekarang denyut ilahi ini. Ini jelas merupakan tanda-tanda buruk. Saya kira tidak, itu seharusnya merupakan area yang belum dijelajahi. Salah satu leluhur melihat lebih jelas dan berkata, sayangnya, cahayanya terlalu terang dan dia tidak bisa melihatnya sepenuhnya meski menggunakan melewatinya. Para pembudidaya yang lebih lemah akan menjadi buta saat mereka membuka sumber denyut nadi. Untungnya, jaraknya cukup jauh, atau banyak yang akan menjadi buta permanen saat ini. Yang lebih dekat lagi akan berubah menjadi abu. Ledakan. Pertemuan kedua terjadi. Denyut nadi melonjak dengan intensitas dan kekuatan yang lebih besar. Seolah-olah ada sesuatu yang dihancurkan di atas, memungkinkan sebuah portal terbuka. Lihat ke sana. Seorang leluhur yang bermata tajam melihat sebuah lubang sebiru langit terbuka. Itu tampak seperti hamparan biru atau mata. Perkembangan tak terduga ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Saat lubang itu terbuka, helaian kekuatan surga keluar dari dalam. Mereka sangat jauh dari Skypass tetapi semua orang di sana membeku. Ini mirip dengan surga tinggi yang mengamati alam fana. Setiap orang memiliki keinginan untuk bersujud karena kekhawatiran yang ada sejak masa mudanya. Belum lagi para ahli biasa, bahkan para Everlast pun merasakan ketakutan ini. Pada akhirnya, semua takut pada surga tinggi yang legendaris. Apa yang terjadi? Serangan terhadap surga. Salah satu leluhur menarik napas dalam-dalam dan berkata, teman-temannya semua memperhatikan karena ini adalah topik yang tabu. Orang-orang yang nenek moyang akan menahan diri agar tidak mengungkitnya. Lihat, ada seseorang di sana. Mata dewa sejati yang perkasa menjadi bersinar, membuatnya bisa melihat sosok di denyut nadinya. Tembakan besar lainnya mengikuti dan benar saja, mereka melihat sosok di tengah denyut nadi. Sayangnya, cahaya yang mengecewakan sosok ini. Mereka hanya bisa memegang sesuatu. Siapa itu? Seseorang berteriak. Dia mencoba menyerang surga. Yang lain berspekulasi. Yang lain mau tidak mau melihat ke lubang biru tua. Mungkinkah ini portal menuju surga yang tinggi? Dia terlihat paling ganas. Seorang abadi memanfaatkan pemandangan cakrawalanya hingga batasnya dengan menembakkan sinar yang sangat tajam ke seluruh ruang angkasa. Dia akhirnya bisa melihat dengan jelas sosok itu dan apa yang dia pegang. Kamu benar, itu yang paling sengit. Orang lain yang mampu melihat ini dengan cermat dan memperhatikan setelah mendengar kekal ini dan mendapatkan kesimpulan. Li Qiye berdiri di bawah cahaya yang menyilaukan, tidak mempengaruhi. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, tidak mengetahui niatnya. Retakan. Beberapa orang mendengar suara pecah seolah-olah ada sesuatu yang retak. Penonton yang kuat melihat benda di genggaman berkedip-kedip dengan sambaran petir. Baut ini berbeda dengan baut biasa. Mereka berisi kekuatan surgawi dan penghakiman hukuman surgawi. Tampaknya ini adalah kehendak surga yang tinggi. Mereka yang benar-benar bisa memahami ketakutannya. Kehendak surga yang tinggi sepertinya menekan dan melumpuhkan mereka. Apakah kamu pernah melihat yang seperti ini? Seorang tokoh besar bertanya. Tidak ada yang tahu bahwa Fierces sedang merencanakan atau benda yang ada di tangan, hanya saja ini pasti sesuatu yang menakutkan. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Baut petir menjadi gila dan mulai kabur. Beberapa dari mereka mulai menyerangnya. Dia tidak memiliki masalah untuk bertahan pada awalnya tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan petir meningkat. Penghakiman surga yang tinggi mulai menumpahkan darah. Baut-baut itu mencambuknya dengan ganas dan darah berceceran kemana-mana. Apa yang dilakukan bangsawan muda itu? Kaisar Holy Frost menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak mempunyai peluang untuk selamat dari serangan ini. Namun, Li Qiye tetap mempertahankan cengkeramannya pada benda itu dan membiarkan bautnya menyerangnya dengan bebas. Dia menciptakan senjata. Banteng itu paling memahami Li Qiye dan berkata setelah menganalisisnya dengan cermat. Kamu bisa melakukannya seperti ini. Permaisuri naga ungu belum pernah melihat cara pembuatan yang aneh seperti ini sebelumnya. Senjata tingkat ini di luar imajinasimu, di atas artefak nenek moyang. Setidaknya hal ini menghancurkan dunia. Banteng yang berpengetahuan luas itu terungkap.
Itu yang bersekongkol. Kelompoknya tersentak sebagai tanggapan. Api biasa tidak memiliki peluang untuk membuat senjata ini. Banteng melanjutkan, dia ingin meminjam kekuatan surga yang tinggi, dan saya tidak yakin apakah meminjam adalah kata yang tepat di sini. Setiap orang secara alami memahami pentingnya kekuatan surga yang tinggi. Tonton saja, ini akan menjadi lebih menyenangkan, tontonan sepanjang masa. Nenek moyang tidak bisa melakukan ini tapi dia bisa. Banteng itu akhirnya menyimpulkan. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Gelombang petir terus menyerang Li Qiye. Mereka berasal dari benda yang dipegangnya. Rupanya mengandung petir yang tak ada habisnya seolah-olah itu adalah sumber utama dari kedekatan ini. Ini adalah senjata terbarunya. Bahannya berasal dari meteor yang ditemukan oleh klan Jilin. Darahnya terus berceceran di banyak tempat tetapi dia berdiri di sana dengan genggaman erat. Dia telah mempertajam senjatanya berkali-kali sebelumnya, memukul hingga mencapai titik kematangan. Namun, kali ini tampaknya hal itu berada di luar kendalinya setelah terbukanya lubang biru. Kekuatan cakrawala yang datang dari sana mempengaruhi senjatanya, hampir seperti panggilan-panggilan. Ia berguncang dengan keras, ingin melepaskan diri dari tangannya dan terbang langsung menuju lubang. Ini sulit dipercaya. Misalnya, seseorang yang perkasa seperti nenek moyang akan memiliki kendali penuh atas sesuatu yang mereka ciptakan. Pencipta senjata biasanya adalah tuan mereka yang sebenarnya. Rupanya hal ini tidak terjadi di sini. Sesuatu di dalam lubang itu memiliki godaan yang fatal bagi senjata ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa lolos dari cengkeraman Li Qiye. Asal-usul materi itu satu hal tapi dia masih bisa mengendalikan ciptaannya sendiri. Satu-satunya alasan mengapa dia membiarkan hal ini terjadi adalah untuk memancing ikan dan senjata ini adalah umpan yang sempurna. Ini dimulai dengan untaian individu tetapi sekarang, semakin banyak yang keluar dan akhirnya membentuk sesuatu yang mirip dengan air terjun. Bunga-bunga darah yang indah darinya hingga membuat ngeri para penonton yang cakap. Namun, tubuhnya sangat tangguh. Semua lukanya tertutup dalam waktu singkat itu. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah cengkeramannya pada senjatanya. Gemuruh. Penyebarannya masih datang dari lubang biru. Suaranya teredam namun efeknya mirip dengan langit yang runtuh dan menghancurkan segala sesuatu di bawahnya. Setiap orang merasakan ketakutan hampir seperti anak-anak yang takut disambar petir di malam hari. Ledakan. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang menembus penghalang, bahwa ada dunia lain di luar tiga dewa. Sesuatu di luar jelas ingin membobol tiga dewa. Gemuruh. Lebih banyak ledakan menambah kegugupan mereka. Beberapa penonton merinding. Di samping lubang muncul aliran udara berbentuk corong, runcing di bagian bawah dan lebar di bagian atas. Ia bergerak seperti angin puting beliung, perlahan-lahan beringsut menuju senjata Li Qiye. Tampaknya ia memiliki perasaannya sendiri dan bertindak dengan hati-hati. Saat menyentuh senjatanya, yang terakhir menghasilkan lebih banyak petir, nampaknya menjadi gila karena keserakahan. Air terjun petir yang menghantam Li Qiye segera berubah arah dan malah mengarah ke pusaran udara. Gemuruh. Kombinasi pusaran udara dan baut menciptakan arus petir yang sangat kuat. Pusaran itu berfungsi sebagai corong, mengumpulkan lebih banyak energi. Kombinasi ini menciptakan pemandangan yang sangat aneh, banyak bintang tampak muncul dalam sekejap mata. Siklus penciptaan berputar dengan cepat dalam pusaran ini. Ledakan. Akhirnya, pusaran itu menjadi gila dan melepaskan arus petir yang diberdayakan menuju Li Qiye. Banyak yang melihat tubuhnya hancur seketika, tidak ada bentuk fisik yang mampu menahan kekuatan ini. Dewa ketiga semuanya dipengaruhi oleh pusaran yang menyerang. Itu bisa menghancurkan tiga dunia beberapa menjadi bagian. Semua orang tersentak melihat pemandangan ini. Bagaimana Li Qiye bisa bertahan hidup ketika terjebak dalam aliran listrik petir itu? Ini terlihat seperti bunuh diri. Banyak pemikiran besar. Coba pikirkan, dia mengundang murka surga langsung ke tubuhnya. Bunuh diri adalah kata yang tepat untuk menggambarkan hal ini. Dia bermain api dan tidak akan bisa bertahan. Seorang leluhur berjilbab, takut dengan pilihan gila Li Qiye. Mereka menatap ke arah itu, bertanya-tanya tentang nasib Li Qiye. Tunggu, lihat ke sana. Meskipun pencahayaan udara tetap menjadi sorotan, salah satu leluhur memperhatikan sesuatu di benua itu. Dia melihat Flying Sword Marvel dan sekelompok kecil mendaki puncak tertinggi.
Mereka membawa panah besar yang membutuhkan banyak orang untuk menarik talinya. Itu dibuat dengan logam bulan perak yang berharga, memberikan kilau dingin. Ia juga memiliki aura nenek-nenek moyang, bahkan orang bodoh pun mengetahui level senjata ini. Flying Sword Marvel menempatkan anak panah pada panahnya, berwarna putih dari atas ke bawah dan tampak seperti gigi. Panah surga gigi naga. Salah satu leluhur mengenali panah otomatis dan menarik napas dalam-dalam, mengapa dia memiliki ini. Itu digunakan oleh nenek moyang untuk berburu binatang purba. Namun, targetnya jelas bagi penonton, Li Qiye. Yang paling ganas terjebak dalam pusaran air, dia tidak bisa mengelak. Kata seorang tokoh besar dengan pelan. Flying Sword Marvel jelas ingin memberikan pukulan fatal pada saat paling rentan bagi Li Qiye. Kerumunan mengetahui permusuhannya terhadapnya. Dia juga pernah berubah menjadi kabut berdarah olehnya. Tindakan balas dendam ini tidak terduga. Bolehkah kita membantu bangsawan muda itu? Holy Frost bertanya. Mengapa kita harus melakukannya? Ini hanya akan memberikan alasan untuk membunuh. Banteng itu tertawa dan membayangkan. Flying Sword Marvel telah mempersiapkan banyak hal di puncak. Dia dan kelompok kecilnya menarik kembali talinya dan menuangkan energi ke dalamnya, siap untuk mengerahkan potensi panah yang sebenarnya. Anak panah telah dipasang, siap ditembakkan kapan saja. Namun, dia berdiri di sana menunggu bukannya memberikan pukulan fatal. Dia ingin menunggu sampai dia berada pada saat terlemahnya. Wanita adalah makhluk yang paling pendendam, hal yang sama juga berlaku pada Flying Sword Marvel. Menjadi berkeping-keping adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Retribusi harus didapat. Meskipun Creek telah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Fierces lagi atau tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dia tetap menolak menerimanya. Dia menggunakan banyak sumber daya untuk memutar panah ini sambil menunggu waktunya. Keberuntungan. Menguntungkannya, tentu saja, Fierces sedang bertindak bunuh diri saat ini dan mengundang malapetaka surga. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk menjatuhkannya? Oleh karena itu, dia berbohong kepada Creek dan memimpin kelompok kecil di sini. Ledakan. Sementara itu, lubang biru di langit terkoyak oleh kekuatan pendingin udara. Itu benar-benar tampak seperti murka dari surga. Semua keberadaan hanyalah semut di bawah kemauannya dan dapat menjadi abu dalam sekejap mata. Li Qiye mengelilingi pusaran ini. Semua orang yakin dia akan mati. Berdengung. Denyut nadi yang berasal dari reruntuhan langit tiba-tiba padam seperti lampu padam di tengah kegelapan malam. Hal ini membuat pusaran dan arus petir terlihat lebih terang dari sebelumnya. Namun lubang biru tersebut juga menghilang setelah denyut nadinya hilang, seolah tertutup kembali. Pusaran air kehilangan akarnya dan mulai menjadi tidak stabil. Gemuruh. Baik reruntuhan langit maupun silsilah abadi terpengaruh oleh perubahan ini. Gempa bumi yang cukup dahsyat hingga membuat orang pusing. Jika ini terus berlanjut, pusaran udara mungkin akan menarik area ini ke dalam dan menghancurkannya hingga menjadi terganggu. Pusaran yang tidak stabil kemudian ditarik oleh arus petir ke dalam senjata. Katakanlah, jika senjata Li Qiye adalah keranjang untuk membawa ikan, maka arus petir akan menjadi umpannya dan korban yang malang adalah pusaran airnya. Gemuruh. Sesuatu di atasnya menghantam kubah langit berulang kali tetapi tidak dapat menembusnya. Seolah-olah surga yang tinggi sangat marah karena kekuatan yang dicuri. Sayangnya, lubang tersebut telah ditutup kembali. Tiga dewa tidak lagi terjangkau. Penyakit jiwa. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang telah dilakukan Li Qiye. Mengambil kekuatan surgawi, yang abadi menjadi cetak. Tidak ada yang benar-benar berpikir untuk melakukan hal seperti ini, bahkan nenek moyang pun tidak. Ini adalah hal yang tabu dan satu kesalahan saja bisa mengakibatkan kematian. Faktanya, seluruh dunia bisa terseret ke dalam kekacauan ini. Oleh karena itu, nenek moyang paling cerdas dalam sejarah tidak pernah memikirkan masalah ini. Sekarang, Li Qiye baru saja mencuri kekuatan dari surga tinggi dan menambahkannya ke senjatanya. Hanya orang gila yang melakukan hal seperti ini. Gumam leluhurnya. Melakukan sesuatu yang disebarkan demi membuat senjata. Siapa lagi yang lebih gila atau lebih mendominasi daripada Li Qiye? Paling sengitnya ya, gelar ini benar sekali. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Seorang tokoh besar menghela nafas dan berkata, sebenarnya banyak yang menganggap gelar paling ganas terlalu angkuh saat pertama kali mendengarnya. Sekarang hal ini tidak lagi terjadi.
Saya pikir Crazies adalah gelar yang lebih baik untuknya. Mungkin lebih gila dari siapapun dalam sejarah. Salah satu leluhur tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya. Mereka yang mendukung mengangguk setuju, menyukai yang paling gila daripada yang paling ganas. Mereka mulai berdoa agar orang gila ini lebih normal. Jika tidak, kegilaannya mungkin akan mengubur seluruh silsilah abadi. Ledakan. Diluncurkan. Senjata itu akhirnya menyelesaikan penerimaannya. Bahkan mengeluarkan suara yang hanya bisa diartikan sebagai bersendawa. Para penonton merasa bahwa semua ini hanyalah sandiwara antara Li Qiye dan senjatanya, dengan baut yang mengenai dirinya dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memancing kekuatan surga yang tinggi. Itu akan menggelikan tetapi tidak sepenuhnya keluar dari kemungkinan. Mungkin Li Qiye menginginkan ini saat lubang biru di langit terbuka. Mereka melihat berlumuran darah dari atas ke bawah dengan ribuan lubang seolah-olah dia adalah sasaran batalion panahan. Dia batuk darah dan sepertinya tidak bisa berdiri tegak. Sebagian besar sebenarnya fokus pada senjatanya. Itu hanya dalam kondisi masih muda namun memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan 3 dewa. Seekor naga di antara artefak terhebat. Ini adalah konteks. Pada saat yang sama, Li Qiye terhuyung maju mundur, mungkin karena lukanya yang parah. Suara membaik. Sinar putih melintasi udara terlebih dahulu dan kemudian terdengar suara. Faktanya, orang-orang sebenarnya melihat darah sebelum suara mendesing. Flying Sword Marvel menembakkannya pada momen terlemah Li Qiye. Bahkan para Everlast tidak bisa melihat lintasan anak panah itu sebelum menembus Li Qiye. Waktu berhenti bagi semua orang saat dia jatuh seperti meteor. Brengsek. Beberapa orang berteriak. Beberapa orang sebenarnya ingin menawar Li Qiye tapi sudah terlambat. Anak panah itu sangat cepat, mungkin anak panah tercepat yang pernah ada dalam hidup mereka. Tidak. Liu Yanbai berteriak ngeri. Ekspresi orang lain juga berubah. Hanya Banteng yang tidak memikirkan hal itu. Adegan di mana Li Qiye ditembak mati merampas dunia suara. Semua orang berdiri di sana, ketakutan, karena nenek moyang yang cerdas baru saja disergap. Beberapa melirik ke arah Flying Sword Marvel. Mungkin dia bisa menjadi satu-satunya setengah langkah abadi yang pernah membunuh nenek moyang dalam sejarah. Aduh, sayang sekali. Nenek moyang yang tak terpecahkan tidak bisa mati dengan cara ini. Seorang pakar di dekatnya. Betapa frustasinya mencapai begitu banyak hal lalu terpuruk seperti ini. Surga iri pada orang-orang jenius. Dia terlalu berbakat. Salah satu leluhur sujud. Beberapa orang besar menjanjikan keajaiban itu dengan buruk. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte ortodoks tetapi masih menggunakan metode tercela seperti ini. Ini akan merusak reputasi sistemnya. Terlalu ceroboh, dan juga sombong. Ini yang diharapkan. Dia seharusnya sudah siap untuk apapun sebelum melakukan tugas besar ini. Betapa berbahayanya berpikir, seseorang dapat menempuh jalur ini kapan saja. Yang lain berkomentar, ya, Fierces masih terlalu muda dan tidak cukup bijaksana. Kata seorang pakar lagi. Di sisi lain, Flying Sword Marvel tidak mempedulikan semua ini. Dia diliputi kegembiraan dan kepuasan saat melihat mayat yang jatuh. Tidak peduli siapa kamu, perjuanganku akan berakhir dengan kematian. Dia dengan bangga menyatakan setelah tindakan balas dendam berhasil. Tidak ada yang membalas apapun meskipun tidak menyukai tindakannya. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tiba-tiba terdengar suara biasa, serangga dengan sengat tajam tetaplah serangga. Ingin membunuh nenek-nenek moyang hanya dengan senjata nenek-nenek moyang. Konyol. Sesosok melayang tidak jauh di atas keajaiban saat ini. Ini yang paling ganas. Banyak yang berteriak. Aku tahu dia tidak akan mati begitu saja. Ada yang jadi heboh, bahkan ada yang tidak disukai. Bagi semua orang di sini, seorang nenek moyang yang mati dalam pertempuran melawan lawan yang lebih kuat sangat disesalkan. Tapi seseorang yang mati melawan musuh yang lebih lemah melalui penyergapan. Itu mengarahkan. Li Qiye berlumuran darah dengan anak panah yang masih tertancap di dalam dirinya. Namun, ekspresinya mungkin tetap senormal. Mustahil. Dia tersentak ketakutan, terhuyung mundur sambil terhuyung. Dia akhirnya mencabut anak panahnya dan darah menyembur keluar. Lukanya segera menutup setelahnya. Akan menjadi keajaiban selama berabad-abad jika satu anak panah gigi naga membunuhku. Li Qiye melemparkan anak panahnya dan berkata. Dia kemudian melihatnya dan bertanya, bagaimana kamu ingin mati?
Pada titik ini, dia merasa seolah-olah dia tidak lebih dari mayat yang berjalan di matanya. Ini hanya masalah bagaimana caranya. Para penonton tahu bahwa keajaiban itu sudah berakhir sejak Li Qiye selamat, tidak masalah bahwa dia adalah saudara ipar Luminous Master. Tidak ada yang bisa melindunginya. Mereka berpikir, menyadari gaya paling galak yang sombong. Pergi. Dia masih ingin berjuang meski mengetahui kesiaan semuanya dan diperintahkan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau membacakan contoh dan dengan kepatuhan menangani pedangnya. Bunuh dia. Kelompoknya sangat setia dan mendorong maju. Dia tidak repot-repot menyimpannya. Kelompok ini terdiri dari elit-elit yang cakap, setidaknya di mata orang lain. Baginya, mereka tidak berbeda dengan semut. Meletus. Dia menjentikkan jari telunjuknya dan semuanya berubah menjadi darah, tidak ada kesempatan untuk berteriak. Dia perlahan melayang turun ke puncak berikutnya. Apa yang kamu inginkan? Dia berteriak ketika kakinya gemetar ketakutan. Karena status dan pemikirannya, dia biasanya tidak pernah peduli pada siapapun, mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Saat ini, dia sangat ketakutan dan terdorong untuk berlutut dan memohon maaf. Kesombongan dan kesombongan tidak menjadi masalah sebelum kematian. Saya sedang memikirkan tentang kematian yang paling menyakitkan. Biasanya, saya tidak peduli dengan penyiksaan tetapi ini tentang mengirimkan pesan, bahwa ada beberapa hal yang jauh lebih menakutkan daripada kematian. Li Qiye tersenyum. Senyumannya yang santai membuat takut semua penonton. Kaki mereka juga mulai gemetar. Senyumannya tampak seperti senyuman iblis, senyuman paling menakutkan di dunia disertai dengan bau darah. Ini bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Mereka tahu bahwa jika dia menginginkannya, kematian akan sangat menyedihkan. Kecantikan dan bakatnya tidak lagi penting. Kamu, saudara iparku adalah guru bercahaya. Dia berteriak, meletus. Dia mengirimnya terbang dengan mengejutkan. Itu menghancurkan wajahnya yang dulu menawan. Daging buahnya yang berdaging membuat orang lain mengalihkan pandangan mereka. Tentu saja, dia bisa membunuhnya dengan satu keputusan jika dia mau. Dia berjuang untuk bangkit dan berlari lebih jauh ke benua itu karena penyelamatnya ada di sana. Li Qiye tidak terburu-buru dan mulai mengikutinya dengan lambat. Jangan ikuti aku. Dia melihat ke belakang dan menjadi ketakutan. Dia terus berteriak sambil berlari sekuat tenaga. Dia sepertinya tidak keberatan dan menjaga jarak yang sama terlepas dari kecepatannya. Banyak yang saling bertukar pandang. Ini seperti permainan kucing-kucingan bagi Li Qiye. Perasaan takut dan malu ini lebih menyiksanya daripada kematian. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain, berharap bisa sampai cukup jauh untuk menemukan pelindung. Angin kencang meniup. Salah satu monarki sambil memperhatikannya semakin dekat ke area tertutup. Pertarungan antara dua nenek moyang akan segera terjadi. Kata yang lain, bisakah Luminous Master hanya melihat adik iparnya meminta bantuan? Tidak mungkin dia membiarkan Fierces membunuhnya. Di sisi lain, tidak ada yang bisa menghentikan Fierces membunuh targetnya. Oleh karena itu, pertempuran tidak bisa dihindari. Badai sedang terjadi. Seorang abadi berkata, ini akan menjadi pertarungan paling cemerlang di generasi ini. Pertarungan antar nenek-nenek moyang. Dua emosi melanda penonton, kegembiraan dan kecemasan. Tingkat kehancurannya pasti sangat besar. Satu perkembangan yang salah akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Tahukah Anda, akankah Luminous Master benar-benar menyelamatkannya? Seorang penonton bertanya. Pertama, keajaiban yang menyebabkan hal ini terjadi pada dirinya sendiri. Ini hanya akan menjadi kebanggaan atau kendala karena ikatan keluarga. Flying Sword Marvel telah berhasil mencapai area yang dibarikade oleh Immortal Bronze Mountain pada saat ini sementara Li Qiye berjalan di belakangnya. Dia sama sekali tidak keberatan dengan pasukan Gunung Abadi Perunggu di depan. Tolong hentikan, Tuan. Kavaleri perunggu abadi bergerak maju untuk menghalangi, bertindak seperti tembok perunggu yang tidak bisa ditembus. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan dari sensasi. Pertarungan antara Li Qiye dan Luminous Master mungkin akan segera terjadi setelah kedua belah pihak memilih untuk tidak menyetujuinya. Menginginkan kematian, Li Qiye membuka matanya dan mengucapkan tiga kata ini dengan sikap acuh tak acuh. Ingat, panggilan ini berada tepat di bawah Luminous Master. Itu mungkin bukan yang terkuat di bawah tapi masih cukup perkasa. Sayangnya, Li Qiye jelas tidak peduli tentang mereka atau Luminous Master.
Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan pasti akan melaksanakannya. Pasukan saling bertukar pandang dan salah satu dari mereka menangkupkan spam, "Tuan, kami sedang melaksanakan tugas kami, mohon maaf. Enyahlah atau mati." Li Qiye memasang ekspresi hambar. "Tuan." Ekspresi mereka menjadi masam karena sikap tidak hormat yang terang-terangan. Sayangnya, pembicara tidak dapat menyelesaikannya sebelum Li Qiye mulai mengangkat tangannya. "Tidak, mulai formasi." Komandan utama berteriak sebagai tanggapan dan pengambilan posisi mereka. "Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki." Pedang dan tombak mengarah ke langit. Sebuah tebasan besar dengan jejak panjang langsung diarahkan ke tangan Li Qiye. Reaksi ini sungguh sempurna. Serangan-serangan itu cepat dan kuat, merobek langit. Ledakan. Sayangnya, ini tidak bisa melakukan apa-apa terhadap telapak tangan yang menghancurkan itu. Itu memiliki kekuatan yang sama seperti langit yang jatuh dan menghancurkan semua prajurit di planet ini. Akibatnya tanah tenggelam, berlubang-lubang berbentuk telapak tangan. Mereka yang mencoba menghentikan lebih awal telah menjadi pasta daging. Merembes ke tanah dan menodainya menjadi merah. Tanah nampaknya menjadi lebih subur. Bau darah tercium di udara, sebagian bergidik. Ini adalah hasil yang jelas namun untuk benar-benar menyaksikannya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Bagaimanapun, ini bukanlah kekacauan yang biasa. Itu telah melanda dunia sebelumnya di bawah kepemimpinan Luminous Master. Sekarang, Li Qiye dengan mudah menyingkirkannya seolah-olah dia baru saja menamparkan beberapa lalat. Yang paling ganas baru saja membunuh begitu cepat setelah beberapa kata kerusakan. Salah satu leluhur berkomentar. Mereka yang pertama kali melihatnya beraksi akhirnya menyadari mengapa Fierces adalah gelar yang cocok untuknya. Li Qiye tidak repot-repot melirik akibat serangannya dan bergerak maju. "Senior, harap tenang." Seseorang akhirnya terhenti. Kaisar Baci sejati. Seorang penonton mengenali orang ini. Kaisar juga tidak bisa menghentikan. Seorang abadi dikekangnya. Li Qiye telah membunuh 8 master yang bekerja bersama sebelumnya. Bahkan jika Kaisar sejati Baci lebih kuat dari yang diperkirakan sebagai Kaisar 12 istana, dia tetap tidak punya peluang. "Senior, apa yang aku lihat setua itu?" Li Qiye tersenyum pada pria itu. "Tentu saja tidak." Kaisar membungkuk dan dengan hormat berkata, "Kamu adalah nenek-nenek moyang, senioritasnya sama dengan tuanku, jadi kamu adalah seniorku. Aku baru 18 tahun, jangan buat aku terlihat tua," kata Li Qiye. Kerumunan saling bertukar pandang. Suasana tegang tadi seakan hilang dalam waktu singkat. "Bangsawan muda, harap tenang." Kaisar menurut dan membungkuk lagi, mengubah alamatnya. "Tenang. Saya tidak marah sama sekali, hanya beberapa semut yang tidak mengganggu saya." Li Qiye mendengus. Kaisar tidak tahu bagaimana harus merespons. "Karena mempertimbangkan kepintaranmu, minggirlah dan aku akan mengampunimu." Li Qiye menggerakkan tangannya. Penonton hanya bisa tersenyum kecut sebagai tanggapan. "Itu yang paling intens bagi Anda, selalu mendominasi. Akan lebih aneh jika dia tidak bertindak seperti ini." Kaisar sejati Baci sangat kuat, hanya saja tidak saat lawannya paling ganas. Berapa banyak orang di dunia yang bisa memperlakukannya seperti ini? Mungkin hanya yang paling ganas. Tentu saja, tidak ada orang yang akan menyangkal kemampuan Li Qiye untuk membunuh sang kaisar meskipun kaisar tersebut adalah murid Luminous Master. Hal ini tidak akan menghalangi Li Qiye sama sekali. Sang kaisar tersenyum kecut dan membungkuk sekali lagi, "Bangsawan muda, mohon berbaik hati kali ini. Jika kamu setuju untuk ikut campur, maka kumpulkan kemampuanmu yang sebenarnya untuk menangani satu gerakan dariku. Bertahanlah dan aku akan pergi." Li Qiye tersenyum. Kaisar tidak mengatakan apapun dan berdiri di sana sambil berpikir. Sementara itu, para penonton yang belum pernah melihat Li Qiye beraksi memutar bola matanya. Mengalahkan seorang kaisar yang kuat dalam satu gerakan seperti berlebihan terlepas dari rekor pertempuran sebelumnya. Ini akan dimulai lagi. Seorang leluhur yang benar-benar menyaksikan Li Qiye beraksi menjadi emosional. "Tolong beri saya beberapa petunjuk, bangsawan muda." Kaisar ragu-ragu sejenak sebelum menerima kekalahan tersebut. Dalam pikirannya, dia tentu saja tidak ingin berada di pihak keajaiban. Terus terang saja, dia tidak peduli karena dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Sayangnya, dia tidak bisa begitu saja menyaksikan pengejarnya menembus barisan mereka. Ditambah lagi, dia masih menjadi saudara ipar majikannya.
Dia tetap menghormati Li Qiye dan tidak menunjukkan rasa hangat saat dia bersiap untuk mengambil satu gerakan. Memperbaiki. Sebuah pedang muncul di tangannya, melonjak dengan aura kejayaan. Memegangnya sama dengan memegang dunia. Nama pedang ini adalah Baci, yang diberikan kepadaku oleh tuanku. Saya tidak mampu dan hanya dapat memanfaatkan 60 hingga 70% kekuatan, mohon maaf kekurangan saya. Dia berkata, pergi. Li Qiye tersenyum. Kaisar sejati Baci sebenarnya sangat berkuasa dan terkenal. Namun, biasanya nikel menuunginya sehingga ia terlupakan. Faktanya, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Metal King War God dan yang lainnya. Terlebih lagi, Luminous Master secara pribadi telah menciptakan senjata nenek moyang untuknya, yang menunjukkan betapa berharganya sangat menghargainya. Izin kalau begitu. Kaisar tetap sopan seolah-olah dia adalah seorang junior yang menanyakan petunjuk. Tindakannya sejauh ini jelas cocok dengan gaya seorang master sejati, layak menjadi murid Luminous Master. Memperbaiki. Dia mengangkat pedangnya, sejajar dengan alisnya. Sasarannya adalah dahi Li Qiye. Sebuah paralel tercipta antara mahkota dan pedangnya. Semua orang merasa seolah-olah titik tersebut telah mengenai dahi mereka, membuat lubang di dalam untuk mengakhiri hidup mereka. Mereka merasakan betapa fatalnya hal itu bahkan sebelum pengiriman sebenarnya, target sudah mati sebelum ditusukkan, sama sekali tidak mungkin untuk dihindari. Kaisar tidak hanya memiliki penampilan yang rendah hati, bahkan pedangnya juga memiliki ketajaman dan kilauannya. Keduanya memberikan perasaan kembali ke kesederhanaan dan sumbernya, cukup untuk membuat orang lain bergidik. Pedang yang kembali ke ringkasnya adalah sesuatu untuk dilihat, keberadaannya hanya memiliki satu tujuan, untuk membunuh. Kaisar akhirnya mengambil tindakan, tidak cepat atau lambat dan tanpa ledakan dan aura yang menggelegar, hanya sebuah tusukan langsung ke dahi Li Qiye, sederhana hingga membosankan dan tidak berasa seperti air. Satu-satunya tujuan adalah membunuh. Beberapa penonton yang jaraknya ribuan mil terjatuh dengan luka kecil di dahi. Mereka terlalu tenggelam dalam gerakan ini dan akhirnya menjadi korbannya. Sungguh mengesankan, dorongan mematikan ini. Yang abadi tidak bisa tidak memuji. Para Everlast lainnya juga memikirkan apakah mereka bisa selamat dari gerakan ini. Memperbaiki. Penonton merasa kedinginan setelah mendengar nyanyian pedang terus-menerus. Waktu berhenti, mereka melihat Li Qiye menghentikan tusukan fatal itu dengan ujung jari telunjuknya. Meskipun hanya sedikit sentuhan, rasanya seolah-olah seluruh dunia ditekan pada pedang dengan beban yang tak terukur. Kaisar merasa sulit untuk hanya memegang pedang meskipun mengerahkan seluruh kekuatan dalam genggamannya. Akibatnya wajahnya menjadi merah. Ledakan. Li Qiye kemudian menjentikkan jarinya dengan santai namun mengirimkan kekuatan yang cukup untuk membuat 3000 dunia terbang, sama dengan Kaisar. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Orang itu menabrak beberapa gunung, menyebabkan puing-puing dan lumpur berceceran di mana-mana. Dia bangkit dari tumpukan dan beberapa gumpalan darah, terluka parah. Mereka yang baru pertama kali mengalami Li Qiye tidak bisa menutup mulutnya karena kagum. Bahkan mereka yang terbiasa pun masih terkejut. Kaisar sejati Baci jelas tidak punya peluang melawan Li Qiye. Namun, kalah dengan satu jentikan jari. Mereka menjadi takut dan merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat karena ketakutan. Aku akan mengampunimu. Li Qiye menampilkan kaisar yang berlumuran darah dan bergerak maju. Sementara itu, Flying Sword Marvel telah menyaksikan semuanya. Dia mulai berlari lebih dalam sambil berteriak, "Selamatkan aku!" Berderit. Sebuah kereta mendekat dari kenyamanan. Itu adalah Luminous Master, apakah dia di dalam? Seorang penonton berteriak. Nenek moyang menjadi serius. Semua mata tertuju pada kereta ini, ingin tahu siapa yang ada di dalam saat ini. Kak, selamatkan aku. Flying Sword Marvel buru-buru menghancurkannya, mengira penyelamatnya telah tiba. Namun, orang di dalam tidak keluar, pintunya tetap tertutup. Kakak. Keajaiban itu berteriak lagi setelah melihat ini. Itu Raja Sungai. Orang-orang saling bertukar pandang. Beberapa orang kecewa saat mengetahui bahwa Luminous Master tidak ada di sini. Namun, jika istrinya ada di sini, dia juga harus segera datang, ini membuat mereka kembali bersemangat. Li Qiye kini semakin dekat dengan senyuman di wajahnya. Kak, tolong selamatkan aku. Keajaiban itu semakin membuat panik. Sayangnya, tidak ada tanggapan dari kebisingan. Kak, selamatkan aku, kita dari klan yang sama.
Si janji berlutut dan terisak. Semua orang mulai bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan Creek King. Banyak yang tahu bahwa mereka berasal dari klan yang sama dan cukup dekat. Apakah Creek King hanya menonton? Kakak, keajaiban itu membuat menangis hati. Akhirnya, desahan terdengar dari gerbong. Creek King akhirnya menjawab, lihat apa yang telah kamu lakukan. Kakak, keajaiban itu menjadi luar biasa, berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, Li Qiye berhenti dan hanya memperhatikan keduanya. Penonton mengira hal ini sudah diduga. Bahkan Raja Sungai yang bijaksana masih perlu menyelamatkan saudara perempuan klannya. Tangannya terikat. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda kali ini. Creek King berbicara lagi, mengejutkan semua orang dalam prosesnya. Apa? Banyak yang mengira mereka salah dengar. Senyuman sang keajaiban menjadi membeku, mengejutkan. Dia kemudian meratap lagi, Kak, kita tumbuh bersama, aku selalu menganggapmu sebagai panutanku. Aku tahu, tapi kesalahanmu terlalu serius. Anda juga tidak memikirkan sekte itu. Anda bukan lagi anak-anak dan harus bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri. Jawab Raja Sungai. Kak, aku tidak akan melakukannya lagi jadi, teriak sang keajaiban. Ingat, Anda adalah murid Purification Creek. Berhentilah berjongkok seperti seorang yang berjongkok. Mati dengan harapan. Creek King memotongnya. Kak, kamu tidak bisa melakukan ini, cukup selamatkan aku sekali ini saja. Jiwa keajaiban itu hampir meninggalkan tubuhnya dan segera memohon sekali lagi. Kali ini tidak ada tanggapan dari gerbong. Daerah itu menjadi sunyi di luar tangisannya. Penonton pasti tidak menyangka hal ini dan tahu bahwa keajaiban ini sudah berakhir karena Creek King menahan diri untuk tidak ikut serta. Saudari, keajaiban itu menangis sedih, tetapi Raja Sungai di dalam kereta tetap bergeming. Jelas sekali bahwa Creek King tidak akan ikut campur saat ini. Keajaiban itu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia akhirnya menyadari bahwa Creek King tidak akan membantu kali ini bahkan jika dia menangis. Dia menyeka air matanya dan diam-diam berdiri, tidak lagi meminta bantuan karena tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menghadapi kematian. Suasana suram mendominasi, beberapa orang mengasaninya. Kecantikan yang bergengsi dan bergengsi ini telah jatuh ke level ini. Tentu saja, beberapa orang percaya bahwa dia pantas mendapatkannya karena mendekati kematian. Memiliki nenek moyang untuk saudara ipar saja tidaklah cukup. Seorang pemuda berpikir secara sentimental. Seorang senior segera menyorotinya dan berkata, atasi kekacauanmu sendiri daripada mengandalkan seniormu, jangan libatkan sektemu. Pemuda yang ketakutan itu secara alami menutup mulut setelahnya. Semua senior akan mengikuti pola pikir ini. Memprovokasi seseorang seperti Vierses sama saja dengan menyeret seluruh sekte mereka ke dalam lumpur. Siapa yang ingin melibatkan segalanya dalam perseteruan dan balas dendam pribadi seorang junior? Melakukan sesuatu yang begitu bodoh akan mengubah senior manapun menjadi orang berdosa. Mereka tidak akan bisa bertemu nenek moyang mereka dengan bangga. Keajaiban itu telah menghapus air matanya dan merapikan pakaiannya. Beberapa waktu yang lalu, dia tampak seperti seekor anjing yang kehilangan torsi, tampak sangat menyesal. Kemuliaan dan kelangsingannya sebagai seorang jenius di Purification Creek tidak bisa ditemukan. Sekarang, dia telah menerima nasibnya dan memutuskan untuk mati dengan lebih amanah setelah mendengarkan saudara perempuan klannya. Dia tidak ingin mempermalukan sektenya lagi. Dia adalah Flying Sword Marvel, seorang wanita cantik yang bangga, yang harus tampil dengan penuh semangat. Meninggal sebagai anjing yang berputar tidak bisa diterima. Dia tidak meminta belas kasihan karena itu tidak ada gunanya. Jika kematian tidak bisa dihindari, mengapa tidak berusaha agar tidak ada penyesalan? Li Qiye berdiri di sana dengan tenang, menunggunya melakukan pelayaran. Kerumunan juga melakukan hal yang sama, memahami mengapa gadis itu menjadi lebih pantang menyerah daripada menangis seperti sebelumnya. Bagaimana kamu ingin mati? Li Qiye bertanya setelah dia selesai. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan sebagai hantu. Dia menatap lurus ke arahnya. Ketakutan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh penerimaan. Sayangnya, ini bukan giliranmu. Jika orang menjadi hantu setelah kematian, maka mereka yang ingin membunuhku akan mengambil seluruh silsilah abadi. Anda akan berada di barisan paling belakang. Li Qiye mendengus. Mati.
Keajaiban itu langsung menyerang. Wujudnya berubah menjadi pedang cemerlang dengan energi yang melonjak. Memperbaiki. Pedang itu terbelah menjadi pedang suci yang tak terhitung jumlahnya dan semuanya menyerangnya. Mereka memangkas banyak sekali hukum. Ruang hancur sebagai hasilnya. Kekuatan serangan ini sungguh dahsyat. Dia telah kembali menjadi jenius yang berbakat, dao pedangnya patut dibanggakan. Serangan impresif tersebut tentu saja menggugah penonton. Itu mengingatkan mereka bahwa dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Sedikit sekali teman yang bisa menyainginya. Sayangnya, pedang Ing perkasa tidak dapat memaafkan keadaan. Ledakan. Li Qiye melepaskan serangan telapak tangan yang menghancurkan semua pedang yang masuk, mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil. Flying Sword Marvel menghadapi beban terberat dari serangan itu dan berbaring sebelum meledak menjadi kabut berdarah. Kerumunan itu tidak mengatakan apapun. Ini adalah hasil yang diharapkan karena Li Qiye berada di level nenek moyang, pertarungan antara kunang-kunang dan matahari. Perseteruan mereka bubar dengan kematian. Creek King cukup bijaksana karena tidak terlibat. Mungkin Luminous Master bisa melawan Fierces. Namun, melakukan hal itu akan menyeret Purification Creek dan Immortal Bronze Mountain ke dalam kekacauan ini. Api perang mungkin menyebar ke seluruh silsilah abadi juga. Kematian Flying Sword Marvel menyelamatkan semua orang dari hal ini. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan mengkritik pilihannya karena tidak membantu. Seseorang di posisinya harus memperhatikan skenario secara keseluruhan. Ditambah lagi, Flying Sword Marvel yang melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Itu bukanlah kematian yang tidak adil. Hanya wanita bijak seperti Creek King yang cocok menjadi nenek moyang. Sebuah pukulan besar diam-diam dipuji. Yang lain setuju. Luminous Master tidak menikahinya karena kecantikan dan kekuatan, mungkin kebijaksanaannya adalah daya tarik yang lebih besar. Li Qiye menamparkan tangannya setelah membunuh keajaiban itu seolah-olah dia baru saja membunuh seekor semut. Saya sepenuhnya meminta maaf atas apa yang terjadi di sini. Itu salah saya karena tidak bisa mendidiknya dengan lebih baik. Creek King akhirnya memecah kesunyian. Suaranya terdengar tulus tanpa sedikit pun kemarahan. Ini memberikan beberapa poin dari penonton. Dia tidak menghindari berusaha tanggung jawab sedikit pun. Ini bukan masalah besar. Saya tidak akan repot-repot membawanya ke Purification Creek Anda. Li Qiye tersenyum dan memutar ke arah benua. Hal ini tentu saja melegakan penonton. Pertarungan antar nenek moyang mungkin tidak akan terjadi pada saat itu. Terima kasih, bangsawan muda Li. Dia mengucapkan terima kasih dengan itikat baik. Jangan terlalu cepat berterima kasih padaku, lakukan itu setelah kamu menyelamatkan semua orang di sini, kata Li Qiye. Apa maksudmu, bangsawan muda? Dia tidak mengharapkan tanggapan ini. Penonton juga merasakan hal yang sama. Percakapan berlangsung seolah-olah perseteruan di antara mereka hilang setelah kematian sang keajaiban. Karena aku menyukai tanah ini. Itu sebabnya kalian semua di sini harus enyahlah. Li Qiye dengan acuh tak acuh menyatakan hal itu hingga membuat banyak orang tercengang. Bersambung.